Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembahasan fisika. Kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, materi ini lanjutan dari gaya Lorentz yang umum yang kemarin anak-anak. Namun kali ini kita akan bahas tentang gaya Lorentz tapi pada muatan yang bergerak. Perlu kita ketahui gaya Lorentz ini ada dua, yaitu pada kawat lurus dan pada muatan yang bergerak. Untuk kawat lurus kita sudah bahasnya ya sebelum ini. Nah, sekarang kita bahas pada muatan yang bergerak. Nah, sebelumnya Bu Titi ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai anak-anak materinya. Kita lanjutkan materinya, kita tidak jemu-jemunya mengingat akan pesan dari Kemendikbud, yaitu tentang pesan Ibu 3M. Kita dengarkan dulu anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Mari kita lanjutkan materinya anak-anak. Gaya Lorentz pada muatan yang bergerak ini merupakan lanjutan dari materi gaya Lorentz yang sebelumnya ini sudah. Gaya Lorentz itu ada 3. Gaya Lorentz pada kawat lurus, gaya Lorentz ada 3, yaitu magnet. Yang kedua adalah gaya Lorentz pada 2 kawat lurus muatan yang bergerak. Nah, materinya anak-anak, judulnya adalah gaya Lorentz pada muatan yang ber-12 MIPA. Kita mulai anak-anak materinya. Ya, kita mulai dari gaya Lorentz pada kawat yang bergerak. Muatan yang bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Ya, tentu saja pada bahasan materi bab listrik dinamis ya, kita sudah membahas tentang arti dari arus listrik. Arus listrik ini adalah muatan-muatan yang bergerak dalam suatu waktu. Jika itu bergerak dalam suatu waktu, ada beberapa muatan, maka itu dikatakan dengan arus listrik. Jadi arus listrik adalah muatan-muatan yang bergerak, maka I per T, karena muatan yang bergerak dalam suatu waktu. Nah, berarti saat ada muatan bergerak dalam medan magnet juga akan timbul gaya Lorentz. Nah, pembahasan kemarin kan gaya Lorentz ini timbul jika pada kawat yang berarus yang bergerak di dalam medan magnet. Timbul gaya Lorentz. Nah, di sini jika ada muatan bergerak dalam medan magnet, ya tentu saja akan timbul gaya Lorentz. Arus listrik adalah muatan yang bergerak dan muatan yang dimaksud adalah muatan positif. Gaya Lorentz yang dirasakan muatan positif dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ini sama saja dengan aturan membuka telapak tangan kemarin ya. Ini. Jadi jika B-nya ke kanan, F-nya ke atas, lalu I-nya ke depan, atau I-nya searah dengan arah I ini menunjukkan arah V kalau pada muatan yang bergerak.
jika muatannya positif, maka V ini sama dengan arah I. Itu mudahnya seperti itu. Dan muatan yang bergerak itu sama ya. Kalau misalnya ini karena muatan berarti ada kecepatan. Nah, kecepatan itu menggantikan I. Jadi ini kita menggunakan aturan tangan kanan ya. Berarti jika ibu jari ke depan sana, ini tadi menunjukkan arah I-nya, lalu B-nya ini, kemudian F-nya adalah arah hadapnya. Sekarang yang menggantikan arah muatannya, arah kecepatan muatan adalah arah I-nya. Nah, jika muatannya itu positif, arah I ini searah dengan arah V-nya. Arah V ini searah dengan arah I-nya. Gitu. Nah, seperti ini misalnya. Yang jelas. Nah, ini arah I tadi, kemudian ini arah B, lalu arah hadapnya adalah F-nya ke sana. Nah, namun jika muatannya positif, maka ini arah V-nya, ini arah B-nya, ini arah hadapnya adalah arah F-nya. Nah, jadi ibu jari menunjukkan arah V, 4 jari lain menunjukkan arah B, dan telapak tangan arahnya menunjukkan gaya Lorentz. Bagaimana dengan muatan negatif? Coba kalian pikirkan ya. Tentu saja V-nya adalah berlawanan. Ya, kalau muatan positif maka V-nya searah I. Jika muatan negatif maka V-nya berlawanan arah dengan arah dari I. Gaya Lorentz yang dirasakan oleh muatan bergerak tersebut memenuhi persamaan ini F sama dengan gaya Lorentz, Q muatan, V kecepatan, B induksi, theta sudut antara V dan B, atau F ini arahnya, ya ini belum ada tulisannya anak-anak. Ya, jadi rumusnya adalah ini ditulis di sini anak-anak. F sama dengan Q itu muatannya, Q, lalu kecepatannya, lalu B itu medannya, dan sin theta. Seperti pada kawat lurus itu kan ada theta ya. Kalau di sini ya ini rumusnya anak-anak. Jadi F sama dengan Q kali V kali B sin theta. Sedangkan theta adalah sudut antara V dengan B. Ini ya, V dengan B. Sudut antara V dengan B. Karena V dengan B ini yang vektor. Pada pembahasan sebelumnya, theta adalah sudut antara I dengan B. Seperti itu. Jadi F gaya Lorentz, Q muatan, V kecepatan muatan meter per sekon, B induksi magnet, Weber per meter persegi, theta sudut antara V dan B. Nah, sekarang contoh soalnya. Sebuah partikel bermuatan plus 5 mikrokolom bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet homogen 0,5 Weber per meter persegi dan kecepatan partikel 4 kali 10⁵ meter per sekon. Tentukan gaya Lorentz yang bekerja pada partikel. Nah, penyelesaiannya diketahui Q-nya plus 5 mikrokolom atau 5 kali 10⁻⁶ 6 kolom. V-nya 4 kali 10⁻⁵ meter per sekon. Theta jadi besar gaya Lorentz-nya adalah Q V B sin theta. Q-nya ini 5 kali 10⁻⁶ 6 ya. Lalu B-nya 4 kali 10⁻⁵ mana tadi? B. Oh, ini V-nya ya, 4 kali 10⁵ tadi atau 0,5 Weber per meter persegi dan sin
4 itu 2. 2 kali ini. Kali 5, 5 kali sekarang kita ke latihan soalnya. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus listrik 4 ampere. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 kali 10⁴ meter per sekon berlawanan arah arus dalam penghantar dengan jarak 0,05 meter dari penghantar itu. Jika muatan elektron min 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom, tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada elektron tersebut. Ya, ini besar dan arahnya. Silakan kalian kerjakan ya. Karena ini tentang muatan yang bergerak. Ya. Kemudian ada 2 anak-anak. Nomor 2. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 kali 10⁻⁵ meter per sekon searah sumbu Y positif, memotong medan magnet 0,8 Weber 0,8 Weber per meter persegi. Iya, arah sumbu X positif. Jadi kecepatannya ini 2 kali 10⁻⁵, ini searah sumbu Y positif. Kalian bisa gambar, anak-anak, ini gambar dulu supaya tidak bingung. Kemudian B-nya searah X positif. Nah, jika E, nah ini elektron jadi muatannya E atau Q tidak apa-apa ya. Ini ya min ini. 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Tentukan besar dan arah gaya yang bekerja juga. Ada V ke Y dan B-nya ke X positif. Nanti F-nya kemana begitu. Sehingga nilainya sudah ada. Seperti itu anak-anak. Hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pembahasan fisika yang akan datang. Sekian dulu anak-anak pembahasan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa pesan Ibu 3M.